Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di pendidikan agama Katolik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kasih yang tak membedakan. Nah, hari ini tentu materi kita ini sangat menarik. Kenapa? Kasih yang tidak membedakan berarti kita memberikan kasih kepada teman, saudara, tanpa memandang bulu, tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, jenis kelaminnya apa, dan lain sebagainya. Nah, berarti kita memberikan kasih pada semua orang. Itulah maksud di sini kasih yang tak membedakan. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kamu mampu menyebutkan contoh-contoh kasus perlakuan diskriminatif dalam masyarakat. Yang kedua, kamu mampu menceritakan sikap yang mencintai manusia tanpa pandang bulu berdasarkan Injil Lukas 10 ayat 25-37. Nah, namun di sini nanti Bapak akan mengganti video sebagai refleksi mengenai orang Samaria yang berbagi hati nanti. Namun isi sesuai dengan kitab suci. Nah, yang ketiga, kamu mampu menyebutkan contoh lembaga-lembaga yang berusaha melayani dan memperjuangkan kesetaraan martabat manusia. Keempat, kamu mampu bersahabat bagi teman yang dikucilkan ataupun bagi teman yang merasa tersingkir. Kita akan lanjut. Nah, manusia yang memiliki keberagaman di dunia ini, baik itu suku, agama, ras, jenis kelamin, tentu memiliki martabat yang sama. Kita sama semua martabat kita. Jadi, mau kalian kaya, mau kalian agamanya apa, kita harus memberikan kasih. Kenapa? Martabat kita itu sama. Tidak ada yang tinggi di hadapan Allah. Lanjut. Nah, namun di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam praktek kehidupan banyak sekali yang kita jumpai. Masih banyak kita jumpai kehidupan yang masyarakat yang tersekat-sekat ataupun kotak-kotak. Ini bagaimana? Nah, contoh yang tersekat-sekat ataupun terkotak-kotak yang kita jumpa dalam masyarakat, salah satunya. Nah, kegiatan seseorang ingin membantu orang lain. Masih ada yang akan mau membantu dengan melihat terlebih dahulu siapa yang ingin dibantu. Mereka pada umumnya, kita sebagai manusia, kita lihat di lingkungan masyarakat. Pada umumnya orang suka akan membantu karena satu suku, seagama, yang dikenal. Banyak orang yang kalau tidak dikenal cuek saja. Nah, itulah dikatakan pengkotak-kotakan. Nah, belum lagi tindakan-tindakan yang diskriminatif, yang membedakan secara tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan jenis kelamin.
Nah, di sini lihat di sini gambar ini. Ini adalah salah satu bentuk diskriminatif. Memilih-milih orang, entah itu karena suku, entah itu karena agama, entah karena yang kita kenal. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini Bapak membuat satu cerita. Seorang Romo, Pastor Franz. Di buku kamu sebetulnya ada ceritanya. Hanya di sini Bapak buat sebagai cerita singkat saja. Nah, suatu hari Pak Anton pergi ke satu kota dengan pastor hendak memberikan penataran. Ya, mereka pergi berdua menggunakan sebuah mobil. Bapak Anton duduk di depan, di samping Pastor Franz yang menyetir mobilnya. Nah, singkat cerita, ketika mereka sampai di tempat penataran itu, bahwa dianggaplah Pak Anton ini sebagai romo karena mereka belum pernah sama sekali ketemu. Karena ya dari sekilas penampilan bahwa karena romo membawa mobil itu dikiralah supir. Pak Anton itulah dikira romo. Nah, itu adalah maksud di sini adalah karena sekedar penampilan. Jadi apa? Jadi mereka itu salah kaprah. Karena terlanjur dianggap Pak Anton itu sebagai romo atau sebagai pastor, ya, sehingga berpura-puralah menjadi pastor. Nah, ketika dari mereka yang bertanya, loh, pembicara satu lagi Pak Anton mana? Karena mereka harus ada dua pembicara. Satu Pastor Franz itu, satu Pak Anton ini. Ketika mereka bertanya, lalu mereka menjawab dengan santai. Ya, tadi di telepon saya. Terlambat datang, nanti menyusul. Nah, dia masih dalam perjalanan. Nah, beberapa guru sibuk membuat kopi dan mengajak duduk untuk bercakap-cakap dengan Pak Anton. Sementara Pastor Franz duduk sendiri, tidak ada yang menemani. Nah, ketika pertemuan dimulai, itu Pak Anton minta Pastor Franz untuk mulai berbicara, sekaligus memperkenalkan diri. Nah, pada saat itu ya guru-guru itu terkejut. Ternyata yang mereka duga supir itu adalah Pastor Franz. Nah, seorang peserta berbicara, mohon maaf, kami menyangka Pak Anton itu sebagai Pastor Franz dan Pastor itu sebagai supir. Sekali lagi mohon maaf Pastor Franz. Nah, Pastor Franz itu hanya tersenyum. Dia tidak marah sekalipun. Hanya saja dalam hatinya mereka merasa perhatian. Nah, perhatian. Kenapa? Dari cerita ini kita bisa pahami bahwa masih ada pangkotakan atau masih ada yang melihat terlebih dahulu karena ya gara-gara penampilan. Nah, dari cerita ini mengajak kita supaya kita apa? Supaya kita tidak melihat penampilan orang, tidak melihat hanya sepintas, ditambah itu suku, seagama, itu masuk dari sini. Kita diajak mau siapapun orangnya, mari kita memberikan hati, mari kita memberikan kasih. Nah, mari kita coba lihat satu video. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, baik. Nah, itulah tadi video singkat yang berkaitan dengan orang Samaria yang berbaik hati dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, video ini Bapak ambil dari salah satu sumber YouTube, itu Rohani Digital. Nah, linknya ada nanti di deskripsi. Nah, dari video ini kita lihat bahwa pada masa Yesus hidup dalam suasana masyarakat Yahudi, di mana pada saat itu ya masa itu cinta berkotak-kotak masih berjalan dan dilaksanakan. Nah, berdasarkan sketsa-sketsa, misalnya sedarah, seagama, segolongan, sepaham, status sosial yang tinggi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk masih pengkotakan ketika masa Yesus. Nah, dari video itu tadi kita lihat bahwa sifat manusia ini memang egois, mau menang sendiri, tidak mau direpotkan, serta mau enaknya sendiri yang dimiliki seorang yang masih cenderung lebih diutamakan. Nah, sehingga dalam praktik hidup yang dipilih-pilih dalam pergaulan juga masih sering terjadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang imam dan seorang Lewi tadi dalam kisah yang disampaikan Yesus melalui video tadi. Nah, Yesus juga dari sini mengajak kita pada hakikatnya cinta ataupun kasih terhadap pada orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, sesungguhnya kita harus berusaha bagaimana orang yang kita kasih itu bahagia. Nah, karena Yesus mengajarkan kepada kita ya mengasihi semua orang ya, tanpa memandang penampilan, tanpa memandang golongan, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Karena kita semua sama di hadapan Allah. Nah, contoh cinta tanpa mengkotakan. Nah, kamu dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berteman dengan siapa saja. Tidak mau berteman dengan teman yang tertentu. Mau berteman dengan teman yang dikucilkan. Membantu teman tidak pada teman yang dekat saja. Nah, inilah contoh cinta
tanpa pemberontakan. Nah, sini juga kita harus Bapak ingatkan kepada kalian harapan Bapak tadi ada di situ lembaga-lembaga mana yang memperjuangkan kesetaraan. Nanti boleh dan komen di bawah ini dalam komentar. Nah, yang menjadi tugas kamu bagaimana situasi pada zaman Yesus? Yang kedua, apa yang dikehendaki Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Bagaimana mewujudkan cinta yang tanpa pilih-pilih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kita sudah bahas ini semua. Hanya nanti tambahan tugasnya yang perlu kalian cari adalah lembaga-lembaga mana yang memperjuangkan kesetaraan. Boleh nanti kalian lihat dari internet, ataupun dari majalah, dari koran, dan sumber-sumber lainnya. Oke, baik. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih.